Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, pada topik kali ini saya akan membahas mengenai cara penanganan kelahiran anak babi dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi yang diampu oleh dosen kita yaitu Profesor Dr. Hewan Inengga Kertabesung MSI. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 22095110440 dari kelas B, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Izin untuk mempresentasikan materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Nah, baik kita masuk ke materinya. Sebelum kita membahas mengenai anak babi, tentunya akan ada masa atau fase kebuntingan. Nah, induk babi pada umumnya ini bunting selama 115 hari. Akan tetapi, masa bunting ini dapat maju ataupun mundur, karena 115 hari ini hanya merupakan kisarannya saja. Nah, selanjutnya itu jumlah pakan untuk induk bunting pada babi, sebanyak 2,5 kg per harinya. Adapun, fase kritis embrio atau fetusnya ini 30-35 hari pada awal kebuntingan. Pada umumnya, babi bunting ini memiliki bobot badan sekitar 130-250 kg dengan suhu optimal yaitu 14-20 derajat Celcius. Nah, selanjutnya itu ada tanda-tanda akan melahirkan. Biasanya induk babi yang akan melahirkan akan gelisah, tidak nyaman dengan posisinya seperti berbaring lalu bangun, atau sampai dengan menghentak-hentakan kakinya, memukul-mukulkan ekornya, serta terjadinya penurunan nafsu makan. Nah, setelah tanda-tanda ini muncul, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu dengan menyiapkan kandang yang bertujuan untuk kelancaran kelahiran anak babi. Nah, persiapan kandang ini untuk yang sudah pernah melahirkan dapat dipersiapkan kurang lebih 3 hari sebelum kelahiran. Namun, untuk induk babi yang belum pernah melahirkan, perlu adanya adaptasi dengan lingkungan yang lebih lama, yaitu dengan mempersiapkan kandang kurang lebih 1 minggu sebelum melahirkan. Nah, yang selanjutnya yaitu proses kelahiran. Pada kelahiran yang normal ini ditandai dengan adanya 3 stadium, yaitu stadium persiapan, stadium pembukaan, dan stadium pelepasan. Nah, pada stadium persiapan ini terdapat tanda-tanda seperti perut turun ke bawah, kemudian urat daging di sekitar vulva akan mengendur, kemudian vulva membengkak berwarna merah keluar lendir, kemudian ambing mengeras, puting berwarna kebiruan, nafsu makan menurun, induk mulai mengumpulkan sarang, serta air susu akan keluar kurang lebih 12 jam sebelum melahirkan. Nah, yang kedua itu ada stadium pembukaan. Pada stadium pembukaan ini, induk babi akan tampak gelisah, tidur berdiri dan memukul ekornya atau menghentak-hentakan kakinya. Lalu 6 jam sebelum melahirkan, induk babi ini akan sering berbaring, tidak mau makan, dan sering buang air kecil. Yang selanjutnya itu, yang ketiga yaitu stadium pelepasan. Nah, pada stadium ini, proses kelahiran biasanya berlangsung selama 1-12 jam. Apabila lebih dari 12 jam, berarti terdapat adanya kelainan. Nah, selanjutnya untuk membantu kelahiran anak babi, kita harus menciptakan suasana yang tenang. Setelah mencapai stadium ini akan diikuti oleh kontraksi rahim dan kekejangan daging perut. Nah, kemudian janin ini akan terdorong keluar dan lahirlah anak babi. Babi yang sedang melahirkan selalu dalam keadaan berbaring. Dan biasanya induk babi kanibal, maka seharusnya dipisahkan dengan anaknya. Nah, selanjutnya itu setelah melahirkan. Nah, setelah melahirkan akan ditandai dengan keluarnya plasenta. Setelah itu, biarkan induk babi untuk beristirahat sebentar dan jangan sampai plasenta dimakan oleh induk babi. Mengapa hal ini dilakukan? Karena nantinya ini dapat mengakibatkan gangguan pada perut dan usus atau akan mengakibatkan induk kanibal, yaitu dapat memakan anaknya. Selanjutnya, usahakan induk babi ini tidak terlalu lama berbaring karena kandang yang kotor berisi kotoran serta urin babi. Selanjutnya, adapun penanganan anak babi yang baru lahir, yaitu membersihkan anak babi dari selaput lendir yang ada pada tubuh anak babi, walaupun nantinya selaput lendir ini dapat kering dengan sendirinya. Kemudian, tali pusar anak babi dapat putus dengan sendirinya atau dipotong kurang lebih 2,5 cm. Kemudian, segerakan anak babi untuk menyusu kepada induknya, karena air susu pertama kali ini mengandung kolostrum yang baik untuk anak babi serta dapat menjaga suhu agar tetap optimal. Anak babi ini membutuhkan susu sebanyak 0,5 liter susu per ekornya.
Nah, produksi air susu biasanya ini meningkat pada minggu ketiga sampai dengan minggu ke-6. Selanjutnya, pada minggu ke-8, air susu ini akan menurun. Kemudian pada umur ke-6 minggu, anak babi ini perlu diberikan makanan tambahan. Nah, selanjutnya adalah pemberian tanda pada anak babi. Bertujuan yaitu mempermudah untuk mengetahui pertumbuhan anak babi, mempermudah mengadakan seleksi, mempermudah melakukan pencatatan dan administrasi. Kemudian selanjutnya, pemberian tanda dilakukan pada babi yang berumur 3 minggu. Nah, mengapa hal ini dilakukan? Karena babi yang umur 3 minggu sudah lincah bergerak. Nah, selanjutnya ini ada kastrasi atau pengebirian dan juga penyapian. Nah, kastrasi atau pengebirian ini dapat dilakukan lebih awal, sekitar 4-5 minggu. Hal ini dilakukan karena babi tidak mudah stres, tidak mudah pendarahan, dan lebih mudah untuk dilakukan tindakan kastrasi. Adapun tujuan dari kastrasi ini adalah untuk mempertahankan kualitas daging yang baik, kemudian menjinakkan babi jantan yang mempunyai sifat buas atau kanibals. Kemudian agar pejantan tidak dipergunakan lagi untuk bibit atau pemacek, dagingnya yang tidak berbau, serta untuk menghindari babi jantan yang berkualitas jelek untuk mengawini calon-calon induk babi yang bagus. Adapun cara kastrasi ini dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan cara tertutup dan juga cara terbuka. Cara tertutup yaitu dengan mengikat atau menutup saluran menuju testes atau dengan memberikan zat kimia yang bisa mematikan sel jantan atau sel betina dengan jalan injeksi. Nah, cara terbuka yaitu dengan melakukan pembedahan. Nah, yang selanjutnya ini ada penyapihan. Nah, normalnya anak babi ini dapat disapi pada umur 8 minggu, namun ada juga yang disapi di umur 6 minggu. Karena induk babi telah beranak dan melahirkan sebanyak 3 kali dalam setahun. Nah, terdapat 3 faktor penyapihan, yaitu pertama ada faktor induk. Karena induk babi yang terlalu kurus atau masalah kesehatan sehingga induk babi ini tidak dapat menyusui anaknya. Yang kedua adalah faktor anak, yaitu karena pertumbuhan anak babi yang baik maka dapat disapi di umur yang telah disebutkan tadi. Dan yang terakhir adalah faktor peternak. Nah, yang selanjutnya adalah perawatan anak babi dan kematian anak babi. Yang pertama ada perawatan anak babi. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk merawat anak babi adalah penimbangan anak babi, kemudian ada pemotongan gigi, penambahan zat besi yang dapat diberikan melalui oral maupun injeksi, kemudian obat cacing, pemberian vaksinasi, dan penanganan kesehatan lainnya untuk kesehatan anak babi. Nah, selanjutnya ini ada kematian anak babi. Jumlah kematian anak babi ini sebelum disapi dapat mencapai 30-50%. Sedangkan setelah disapi mencapai 5-10%. Nah, selain itu yang menyebabkan kematian pada anak babi ini adalah adanya perlengkapan kandang yang kurang memadai, kurangnya mendapatkan air susu, kekurangan zat atau gizi, makanan karena ransum induk yang kurang baik, kemudian anak lebih terhimpit atau tertindih induk, dan sifat buas induk. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan. Induk babi yang bunting biasanya mengalami fase kritis embrio pada 30-35 hari di awal kebuntingan. Biasanya induk babi yang akan melahirkan menunjukkan tanda-tanda seperti gelisah, menghentak-hentakan kakinya, memukul-mukulkan ekornya, dan penurunan nafsu makan. Proses kelahiran babi yang normal ada 3 stadium, yaitu stadium persiapan, stadium pembukaan, dan stadium pelepasan. Setelah induk babi melahirkan, dilakukan penanganan pada anak babi seperti membersihkan selaput lendir, memotong tali pusar, dan segera menyusui anak babi ke induknya, dan juga dapat dilakukan pemberian tanda pada anak babi. Selanjutnya yaitu ada daftar pustaka. Teman-teman sekalian dapat melihat referensi saya, baik jurnal maupun video yang telah saya cantumkan. Baik, itulah pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku dalam menyampaikan materi. Baik, terima kasih dan sampai jumpa.